bank syariah, ya. Itu sebetulnya riba apa enggak? Nah, ini kita mau tanya ya teman-teman ya, dari teman-teman di masyarakat ekonomi syariah. Masalah ribawi ini khilafiyah di tatanan masyarakat nih. Ada yang berpendapat semua bank itu haram termasuk syariah. Ya. Tapi sebenarnya ada yang berpendapat bahwa ini nggak apa-apa, soalnya sudah ada Dewan Syariah Nasional sudah memberikan fatwa. Tetapi di bank syariah, di situ ada mekanisme yang mengunci bank syariah tidak boleh ngotak-atik lagi angka marginnya. Jadi begitu deal di awal, saya jual rumah ini 1,5 miliar dengan margin 500 juta, maka 500 juta itu sudah fix. Ya. Masyarakat ekonomi syariah. Apa itu masyarakat ekonomi syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan masyarakat ekonomi syariah Surakarta. Gitu. Nah, saya ingin bertanya-tanya tentang apa itu ya masyarakat ekonomi syariah ya. Ini organisasi apa, mereka bergerak di bidang apa, gitu ya, termasuk dengan ekonomi syariah. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang awam ya, termasuk saya sebetulnya ya, kita semua mungkin awam. Nah, kita akan menanyakan, kita yang awam ini akan menanyakan ya, sehingga kita bisa mendapatkan insight ya. Insya Allah kita mendapatkan ilmu baru nih dari teman-teman di masyarakat ekonomi Surakarta. Kita sapa dulu hari ini tamu kami ya. Tamu kita adalah Mas Ibrahim Fatma Wijaya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Surakarta. Mas Ibrahim, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, Mas. Matur nuwun. Sehat-sehat, Mas Ibrahim. Alhamdulillah, Mas Haji. Alhamdulillah. Yang kedua ada Mas Ahmad Miftahul Falah sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Umat dan Ziswaf. Ya, Ziswaf itu adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat ekonomi syariah Surakarta. Mas Miftahul ya, atau panggilannya Mas Uul. Betul. Selamat datang Mas Uul. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukan mampir ke studio kami, Pak. Terima kasih sudah diundang. Mas Ibrahim dan Mas Uul gitu ya. Langsung saja Mas. Saya ingin ngobrol begitu ya. Saya selama ini sempat lihat begitu ya, sempat baca ya. Kapan itu juga sempat baca kan masalah di stiker mobil juga, di mobil ada stiker masyarakat ekonomi syariah begitu ya. Ini apa begitu Mas ya? Karena yang saya tahu ini hanya organisasi nirlaba begitu. Tapi ini organisasi tepatnya di bidang apa sih Mas, dan apa tujuan utamanya dibentuk itu untuk apa begitu Mas? Okay. Ya, jadi memang seperti yang Mas Haji sampaikan kan, memang masyarakat ekonomi syariah ini organisasi non-profit nirlaba yang secara garis besar itu tujuannya ingin membumikan ya nilai-nilai ekonomi Islam, ekonomi syariah di dalam setiap aktivitas ya, aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi masyarakat ya. Jadi itu tujuannya. Untuk mengenalkan gitu ya, atau untuk promote gitu ya, campaign-kan begitu. Mengkampanyekan nilai-nilai Islam ya, ekonomi syariah masyarakat ya. Oke. Nah, apa artinya misinya itu nanti apa? Supaya sudah terlaksana ya, sudah terwujud itu apa? Di masyarakat awam itu seperti apa misalnya? Ya, untuk misi memang untuk lebih aplikatifnya gitu ya. Yang pertama kita tentunya ingin memperkuat ekosistem halal ya. Kemudian kita juga ingin memperkuat industri keuangan syariah. Kita juga ingin memperkuat UMKM yang bergerak di bidang halal. Kemudian kita juga ingin memperkuat ekonomi digital yang berbasis syariah juga. Jadi itu mungkin misi yang lebih operasional gitu kan. Ya. Teknisnya. Contohnya apa sih Mas? Salah satu contohnya deh. Salah satu contohnya itu apa untuk mengkampen masyarakat supaya apa, misalnya apa, membayar atau apa, bagaimana begitu? Ya, jadi begini, mungkin saya sedikit menjelaskan kira-kira ekonomi syariah itu basicnya seperti apa gitu ya. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke contohnya. Jadi kalau kita melihat ya konsep ekonomi syariah versinya Umar Chapra ya, salah satu ekonomi Islam yang terkenal begitu kan. Sebetulnya ekonomi syariah itu kan ada 3 karakteristik penting ya. Yang pertama yang mungkin sering kita dengar yaitu anti riba. Yang kedua adalah zakat. Dan yang ketiga itu adalah injeksi
moral atau value ke dalam setiap pembuatan keputusan ekonomi dan bisnis. Nah, kadang yang nomor 1, 2 ini kan sudah sering kita bahas, kita dengar bahwa ekonomi syariah itu tidak boleh ada riba dan seterusnya, zakat ini menjadi salah satu instrumen penting dan seterusnya. Tetapi yang nomor 3 ini sebetulnya yang saya kira sangat luas sekali aplikasinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana setiap pembuatan keputusan itu ketika penjual itu menjual barang atau menawarkan jasanya, kalau jualannya itu menyematkan, menginjeksikan nilai-nilai moral, nilai-nilai value, itulah ekonomi syariah. Bagaimana ketika pembeli itu membeli barang, membeli jasa, itu dalam setiap keputusan pembeliannya itu menyematkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral, nilai-nilai value, itu juga ekonomi syariah sebetulnya. Jadi ekonomi syariah sendiri itu tidak terbatas pada bank syariah yang anti riba dan seterusnya, tetapi ini menjadi hal yang sangat luas sekali ya dalam kegiatan transaksi antara pembeli dengan penjual, distribusi barang, ya pengiriman barang, ya hubungan supplier dengan customernya. Ini kalau semua ini dibungkus dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai value, ini sebetulnya adalah ekonomi syariah gitu kan. Jadi penerapannya saya kira sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas. Mas, saya ini kan awam gitu ya. Awam. Organisasi nirlaba ini kan tentu ada tujuannya, misalnya seperti begini. Organisasi nirlaba tentang penyelamatan lingkungan, dia ingin lingkungan itu bersih gitu ya, bebas dari kerusakan, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada motivasi begitu ya, untuk setiap anggotanya ikut begitu, itu ada motivasi. Kalau di masyarakat ekonomi syariah ini apa motivasinya, Mas? Apakah ini semacam sebuah kerelaan bergabung karena untuk berdakwah, mengajarkan ajaran dari agama Islam begitu yang di bidang ekonomi, atau bagaimana, Mas? Mungkin nanti Mas Uul bisa menambahkan ya. Saya kira teman-teman ini kan berangkat dari bagaimana ingin mengenalkan ekonomi Islam di masyarakat. Kemudian setelah ingin mengenalkan, kan kita ingin mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam itu di semua aktivitas ekonomi dan bisnis. Saya kira dua hal itu yang menjadi motivasi ya dari teman-teman yang bergabung di MES ini. Kenapa kok ingin bergabung? Karena saya kira dua hal itu, mengenalkan nilai-nilai ekonomi Islam dan juga ingin mengaplikasikan nilai-nilai moral value di dalam ekonomi Islam itu di dalam setiap keputusan ekonomi dan bisnis, saya kira. Mas Ibrahim, saya tertarik tadi yang Mas Ibrahim bilang kalau mungkin yang paling banyak diketahui masyarakat begitu tentang ekonomi syariah itu adalah anti riba, ya, yang paling banyak, dan itu paling menurut saya juga paling jadi bahan debat begitu ya, bahan pembicaraan begitu ya. Kalau sekarang itu menurut Mas Ibrahim di masyarakat atau Mas Uul di masyarakat bagaimana tren ya, kemauan masyarakat untuk tidak riba begitu ya, tidak menggunakan produk-produk riba begitu. Perkembangannya bagaimana sih Mas sekarang ini? Kalau kita, mungkin saya mulai dulu. Kalau kita lihat data data yang bisa kita lihat secara kuantitatif itu kan sebenarnya data market share, pangsa pasar dari perbankan syariah. Itu kan kita dari tahun 92 ya, semenjak Bank Muamalat berdiri sampai tahun 2025 ini kan kita istilahnya belum bisa menembus 7-8%. Jadi masih di 5-6%. Sehingga ya ini bisa dikatakan memang butuh waktu yang saya kira cukup panjang ya untuk bisa lebih mengenalkan dan lebih mengajak lagi teman-teman masyarakat di Indonesia ini untuk bisa menggunakan sistem keuangan yang istilahnya tidak ada ribanya begitu kan. Kalau dari sisi data di perbankan syariah memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada tren menarik di pasar modal ya. Karena sekarang di pasar modal itu kan ada saham-saham syariah ya. Dari sekitar 1000-an ya, mohon maaf kalau datanya saya kurang akurat ya, 1000-an perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu kan mungkin lebih dari 50%-nya itu bisa dikategorikan sebagai saham syariah. Dan saya kira banyak masyarakat yang tertarik untuk bisa membeli saham-saham syariah.
tersebut. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan dari sisi perbankan, memang kita agak sulit Melambat menembus di 7% sekitar berapa? 7 sampai 8% ya. Market share-nya mungkin Mas Ul bisa menambahkan yang terkait. Kaitan riba ini sangat menarik sekali Pak Saji, karena fakta di lapangan. Kalau tadi kan Mas Boim kaitan sama market share di non real. Sekarang kita berbicara di sektor real. Itu di masyarakat seringkali kan menjadi tugas, tapi sebelumnya menjadi keprihatinan kita ketika masyarakat itu masih memanfaatkan, mereka itu kan butuh modal. Betul. Mereka butuh dana. Betul. Nah, kadang-kadang dari regulasi itu, terutama mungkin menurut pandangan masyarakat, aturan perbankan masih rumit, masih sulit diakses dan lain sebagainya. Karena memang kalau dari sisi regulasinya, memang bank syariah itu kan nggak bisa sak-sak dewi semuanya sendiri gitu. Sebenarnya menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan seperti itu dengan keberadaan lembaga zakat. Jadi segmentasinya, kalau kita berbicara yang mikro atau super mikro ini kan ranah dari orang-orang yang miskin kategorinya. Dan itu sebenarnya kan belum visible, belum layak masuk ke perbankan. Sebenarnya masyarakat itu bisa bergerak ke lembaga zakat terlebih dahulu, karena memang itu menjadi instrumen bagus. Jadi kalau kita berbicara lembaga keuangan syariah khususnya, ini adalah combine antara perbankan syariah dan lembaga zakat ini tadi harusnya. Jadi ketika kita berbicara masyarakat super mikro di bawah, maka korelasinya dengan lembaga zakat. Ketika masyarakat miskin kemudian diberikan hak mereka, zakat. Misalnya contoh di bahasa sendiri kan ada 5 program pendidikan, program kesehatan, ekonomi itu juga ada ekonomi konsumtif dan produktif. Kemudian ada program advokasi dan dakwah dan kemanusiaan. Kalau kaitan sama ekonomi bisa masuk di tadi program ini. Dan lembaga zakat, salah satunya contohnya juga bahasa, saya kira juga lembaga lain juga sama, karena kita semangatnya sama. Jadi ketika memang membantu, menstimulus mereka dengan zakat. Zakat itu kan nggak ada kewajiban mengembalikan, memang itu kan diberikan. Nah, ketika ini super mikro ini dibantu dengan sektor zakat, dengan harapan stimulus itu dia berkembang, semakin berkembang, stepnya kemudian masuk di lembaga perbankan. Nah, ini kan proses seperti ini yang kita harapkan. Kalau mau sudah masuk perbankan, nanti kan sudah berbicara bisnis. Tapi ketika kita berbicara zakat, kita berbicara sosial. Nah, ini harapannya bisa mengeliminir tadi bab masalah ribawi itu. Walaupun kita ketahui bersama, bab masalah ribawi ini khilafiyah di tatanan masyarakat nih. Ada yang berpendapat semua bank itu haram termasuk syariah. Tapi sebenarnya ada yang berpendapat bahwa ini nggak apa-apa, soalnya sudah ada Dewan Syariah Nasional, sudah memberikan fatwa. Ya, sebenarnya kalau kaitan masalah halal tidaknya kan ranahnya sudah ranah yang memberi fatwa, bukan ke ranah kita kan tatanan teknis. Tadi yang disampaikan Pak Boim tadi juga luar biasa perjuangan Bank Syariah muamalat itu dari 92 berjalan 91 kemudian 92 sampai sekarang. Dulu Bank Syariah cuma 1, Bank Muamalat, sekarang Bank Syariahnya juga sudah banyak, UUS unit syariahnya juga banyak, PPR Syariah juga banyak. Sebenarnya harapannya masyarakat muslim khususnya, walaupun bank syariah itu tidak dikhususkan untuk muslim, non-muslim pun boleh mengakses dan boleh berinteraksi bersama juga. Itu bisa memanfaatkan itu karena keadilan yang ada di bank syariah, fairness-nya itu ada, dan perlu masih edukasi termasuk di bidang zakat ini. Makanya zakat, LAS dan bank syariah ini berkorelasi bersama-sama, berusaha membantu masyarakat agar mengurangi dari ribawi tadi sebenarnya keberadaan ini. Nah, tadi disampaikan saat ini edukasi tentang bank syariah, edukasi tentang zakat itu masih minim sekali. Makanya MES hadir di sini salah satunya juga termasuk upaya kita mengadvokasi masyarakat. Walaupun cakupannya tadi Masya Allah luar biasa. Makanan halal juga menjadi konsentrasi. Pokoknya keberadaan halal di semua aspek kehidupan, konsumsi, ekonomi, itu berada di MES.
termasuk edukasinya di bidang akademisi itu juga menjadi supporting sistemnya dalam satu mata rantai di Mas itu juga sendiri. Nah, advokasi tentang ekonomi syariah ini dari MES ini ya, dari masyarakat ekonomi syariah ini lebih banyak ke masyarakat yang mana, Mas? Ke apa, lapisan atas, ke menengah, ke lapisan menengah begitu ya, atau semuanya begitu ya, nggak terkecuali yang di menengah ke bawah begitu. Fokusnya kemana? Karena tadi saya menarik mendengar Mas Uul begitu ya. Misalnya kalau saya mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Yang saya tangkap itu kalau misalnya saya membayangkan kalau misalnya masyarakat menengah ke atas ini semuanya zakat ya, dan zakat itu diberikan kepada yang berhak ke bawah. Yang bawah ini kan juga ikut terangkat sehingga tidak perlu lagi harus riba begitu ya, harus mengambil produk riba begitu. Jadi fokusnya advokasinya kemana nih sehingga misi itu bisa lebih cepat tercapai begitu? Mungkin saya kira kita di MES itu kan satu ya, melibatkan banyak komponen ya. Di situ ada ulama, ada pengusahanya juga, kemudian ada akademisi dan ada juga mahasiswa. Nah dari situ kan kita bisa istilahnya sharing apapun ya, sharing pengetahuan, sharing pengalaman dan seterusnya, sehingga ketika kita nanti mengadvokasi, mengedukasi, meningkatkan literasi masyarakat kan bisa dari berbagai sisi dan berbagai kesempatan kan. Yang ulama itu misalnya kita hampir setiap tahun sekali itu rutin kita bikin muzakaroh ya, kita ketemu dengan para ulama dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di kota Solo ya, dari berbagai lintas organisasi kita sampaikan isu-isu dan seterusnya. Harapannya kan nanti dari beliau-beliau akan menyampaikan ke para jamaahnya gitu kan. Kemudian kita juga bikin seminar-seminar di kampus, kemudian kita juga sosialisasi langsung ke mahasiswa-mahasiswa juga. Kita punya program MES Goes to Campus ya, kita sudah keliling ke beberapa kampus dan seterusnya, dan harapannya nanti kita bisa expand juga ke sekolah-sekolah juga. Kemudian di media sosial ini juga kita genjot juga ini sosialisasi edukasi mengenai ekonomi syariah. Jadi kita memang menyasar semuanya, cuman di periode ini kita coba ingin sedikit lebih fokus bagaimana kita ingin mengenalkan ekonomi syariah di generasi muda ya. Karena begini Mas Haji, kalau kita lihat piramida penduduk kita itu kan saat ini begini kan, ya, artinya lebih banyak yang anak-anak muda di sini kan. Nah, nanti mungkin berapa puluh tahun lagi akan menjadi lebih seimbang begini dan seterusnya gitu kan. Saya sendiri di kantor sudah mulai sudah mulai minder saya. Sudah mulai nggak punya teman gitu. Betul. Nah, kita berpikir kalau yang anak-anak muda saat ini milenial, Gen Z gini kan, tidak kita beri edukasi mengenai ekonomi syariah, kita ekonomi Islam ya. Nah, nanti ketika teman-teman ini Gen Z, Gen milenial ini menjadi pemegang kebijakan, menjadi para pimpinan perusahaan dan seterusnya, dan belum mengenal ekonomi syariah ketika mudanya kan menjadi PR lebih panjang lagi ini. Sehingga ini memang menjadi hal yang sangat strategis kalau kita sedikit mau fokus ya ke anak-anak muda juga ini. Mas, ini saya pengen tanya ya, yang sudah saya pengen tanya-tanya itu hal yang selama ini jadi perdebatan seru di media sosial begitu ya, termasuk di grup-grup WA gitu ya, termasuk saya sendiri begitu ya. Saya mau tanya tadi, menarik, sempat disinggung dikit sama Mas Uul tadi ya, bank syariah ya, itu sebetulnya riba apa enggak? Nah, ini kita mau tanya ya teman-teman ya, dari teman-teman di masyarakat ekonomi syariah, bank syariah ya, itu riba atau enggak? Karena masyarakat ini menjadikan ini perdebatan begitu ya. Katanya begini. Ini kalau dari perspektif saya Mas ya, sebagai orang awam begitu ya. Bank syariah itu nggak riba ya, karena dia ada akadnya gitu ya. Kan yang penting akadnya jelas dan di sana tidak ada memang semacam bunga atau apalah gitu. Tapi kemudian ada yang bilang kalau bank syariah itu benar nggak ada bunga, tapi kalau dihitung-hitung begitu ya, terakhirnya ini jatuhnya sama seperti bank konvensional gitu kan. Terus apa bedanya gitu? Nah ini kalau dari perspektif
masyarakat ekonomi syariah itu bagaimana Mas? Apakah bank syariah itu ya riba atau enggak? Gitu, Mas. Silakan Mas. Ya, mungkin saya dulu masih Ul ya. Kalau jawaban singkatnya tentunya tidak riba gitu kan, tidak mengandung riba. Tapi mungkin sedikit saya ingin menjelaskan ya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan para ulama ahli ekonomi Islam, itu seperti tulisannya Umar Chapra di tahun 84 ya. Ini menarik sekali tulisan ini dan ini sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Di situ beliau menyebut bahwa sebetulnya yang disebut dengan bunga bank itu bisa dalam tanda kutip disamakan dengan riba al-nasyiyah menurut ekonomi Islam dan menurut para ulama. Al-nasyiyah itu artinya deferring, menunggu. Jadi riba al-nasyiyah ini muncul ketika ada dua pihak saling pinjam-meminjam uang. Jadi yang harus kita garis bawahi kan ada kata saling pinjam-meminjam uang. Ya. Nah, ketika dua pihak ini saling melakukan transaksi pinjam-meminjam uang diserahkan ke yang mau pinjam, kemudian yang mau pinjam itu diberi istilahnya informasi lah bahwa nanti kamu boleh menggunakan uang ini setelah 1 tahun tolong dikembalikan, tetapi saya minta tambahan bunga gitu kan. Katakanlah saya pinjami kamu 1 juta, kamu kembalikan 1,1 juta. Yang 100 ribunya itu adalah tambahannya. Nah ini menurut ulama yang 100 ribunya ini tambahannya, riba itu sebenarnya artinya kan tambahan kan. Itu muncul karena nasyiyah, menunggu. Jadi saya yang punya uang menunggu setelah setahun uang saya itu kembali baru bisa saya gunakan gitu kan. Karena saya menunggu maka saya minta tambahan 100 ribu. Ini adalah istilahnya kontraprestasi karena saya menunggu uang saya itu bisa kembali ke saya dan bisa saya pakai lagi, maka wajar dong saya minta tambahan 100 ribu. Nah ini tambahan yang seperti ini menurut para ulama dan ekonomi Islam ini bunga 100 ribu itu tadi itu bisa dikategorikan sama dengan riba al-nasyiyah. Ya. Jadi ini yang menjadi istilahnya dasar dulu ya. Artinya apakah di bank syariah itu ada ribanya? Ya, itu menurut saya pribadi dan dari hasil bacaan yang saya baca memang di bank syariah itu kan hampir 99% produknya itu kan bukan berbasis pinjam-meminjam. Memang ada di bank syariah itu produk namanya qard atau pinjam-meminjam. Tetapi produknya bank syariah ini yang qard tadi itu, pinjam-meminjam tadi itu, dengan dasar pinjam-meminjam, itu sama sekali tidak ada tambahan. Sama sekali tidak ada margin. Sama sekali tidak ada bagi hasilnya. Kalau KPR gimana? Kalau KPR itu tidak pakai akad pinjam-meminjam di bank syariah. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, gitu ya. Jadi, Mas Uul ya? Iya, betul. Oke. Jadi, hampir 99% transaksi yang ada di bank syariah itu bukan pinjam-meminjam. Tapi satu, misalnya bisa transaksi jual-beli. Bank syariah menjual rumah kepada nasabah, kemudian nasabah membelinya, tapi dengan cara dicicil. Jadi transaksinya bukan pinjam-meminjam, tetapi jual-beli. Tadi ya, meskipun harganya yang dijual itu ada marginnya. Ada marginnya. Ya, singkatnya itu begini, ketika ada nasabah datang, Pak saya pengen punya rumah nih, tapi uang saya nggak cukup nih, gimana? Apakah bisa membantu gitu kan? Nah, Bank Syariah bilang, oke, kami bisa bantu. Bank Syariah kan, ini kalau pakai akad murabahah ya Mas Ul, ya. Kita akan belikan dulu rumahnya. Kemudian rumah itu katakanlah dibeli oleh Bank Syariah dengan harga 1 miliar. Rumahnya menjadi milik Bank Syariah kan? Kemudian secara transparan, makanya disebut dengan murabahah itu. Apa beda murabahah dengan jual beli yang biasa? Itu murabahah itu berarti si penjual atau si bank syariah itu harus membuat informasi setransparan mungkin, dia kulaannya berapa. Pak, Bu, saya beli rumah ini 1 miliar. Kemudian saya mau jual rumah ini ke panjenengan 1,5 miliar. Panjenengan berkenan apa tidak? Jadi itu harus transparan. Harga pokok ketika membeli itu berapa, harga jualnya kepada nasabah berapa, 1,5 miliar katakanlah. Tetapi di situ diberi keleluasaan si pembelinya.
Ibu, Bapak, silahkan kalau kerso membeli rumah ini 1,5 miliar. Saya kulaknya 1 miliar loh ini. Saya dapat marginnya 500 juta loh ini. Tapi penjenengan boleh mencicilnya selama katakanlah 10 tahun, selama katakanlah 15 tahun. Jadi underlying transaction-nya itu bukan pinjam-meminjam lagi, tapi sudah jual beli. Nanti ada juga yang sewa menyewa, ada yang bagi hasil. Bahwa selisih atau margin sebutannya. Bahwa margin itu disebut terlalu tinggi ya, atau itu kemudian dalam tanda kutip sampai mencekik pembeli begitu, itu bukan isu. Sebetulnya begini, margin itu kan sebetulnya satu ya, itu kan harus disepakati bersama antara si pembeli dengan penjual, antara nasabah dengan bank syariah. Sebetulnya di situ harusnya terjadi dialog antara penjual dan pembeli, tawar menawar, ya kan, tawar menawar, kemudian sampai ketemu istilahnya itu kesepakatan. Tapi memang ya kita tidak menutup mata juga ya ketika ada yang memang marginnya tinggi sekali dan seterusnya. Ya ini saya kira memang tidak hanya terjadi di bank syariah saja, saya kira di perbankan yang konvensional saya kira ada juga yang mematok bunga yang cukup tinggi juga, karena memang di perbankan syariah kan dia juga melihat faktor risiko juga kan, faktor risiko dari si nasabah dan seterusnya begitu. Mas Uul, gimana Mas Uul? Kalau menurut Mas Uul ya, bank syariah ada riba atau tidak di situ? Kalau selama saya belajar tidak ada riba. Jadi begini, ilustrasi mudahnya begini. Riba itu sebenarnya kan tadi penambahan value, penambahan angka. Kalau yang pernah saya pelajari, kalau mata uang itu bertambahnya value nominalnya itu tidak disertai dengan sebuah ikutan atau transaksi yang ada barangnya, maka itu menjadi riba. Tapi ketika uang ini bertambah nilainya dengan ada ikutan transaksi barang atau jasa sehingga menambah nilai dari uang awal ini, maka itu tidak riba. Jadi tadi ketika misalnya ada orang meminjam 1 juta, terserah mau dipakai untuk apa dalam 1 tahun, tadi ada katanya riba nasiah menunggu, tapi nggak ada kegiatannya apa, nggak ada jasanya apa, nggak ada barangnya apa, sehingga 1 juta ini misalnya dikembalikan 1.100.000, maka ini termasuk riba. Akan tetapi misalnya 1 juta kita belikan barang, misalnya handphone gitu ya, handphone kita belikan 1 juta, kemudian kita jual misalnya jadi 2 juta. Tadi ada tawar menawar, sepakat 1,5 juta, sepakat deal sehingga 1 juta ini bertambah menjadi 1,5 juta. Berarti kan ada penambahan 500.000 ini dengan ikutan transaksi barang, halal ini di sini. Kalau gitu, misalnya jual beli, ini tadi dengan ada jual beli, atau transaksi dengan jasa. Misalnya nih, Mas Haji pengen ke Karimun Jawa, di situ kan butuh transportasi, butuh tiketing, butuh makan dan sebagainya. Sebenarnya biaya kalau Mas Haji berangkat di sana itu sendiri itu 500.000 lah misalnya. Kemudian saya sebagai punya perusahaan tour travel, Mas Haji ini ada program nih ke Karimun Jawa nih, dengan paket seperti ini, tadi misalnya disamakan dengan yang diinginkan Mas Haji tadi, saya jual dengan harga atau saya tawarkan dengan 750.000. Berarti kan saya ngambil jasa, ngambil ujung. Ada kegiatan saya nih, ngurusi tiket, ngurusi yang lain, sehingga saya dibayar jasa 250.000. Itu sah. Yang awalnya modalnya 500.000, saya akan modal 500.000, sama. Tapi terus kemudian saya dibayar jasa sehingga jadi 750.000. Ini ada ikutan kegiatannya. Jadi kalau penambahan nilai tadi dengan diikutan barang atau diikutan dengan jasa, maka ini halal, boleh. Makanya kalau konteksnya tadi, kalau tadi di bank syariah ada nggak namanya akad pinjam uang?
Cuman satu tok yang namanya Al-Qardul Hasan. Namanya aja Al-Qard Al-Hasan. Jadi pinjaman yang baik. Makanya pinjaman yang baik ini tidak boleh ada tambahannya. Kalau ada tambahannya nggak boleh. Fatwanya, terus nanti kan harus ada ngeprint, harus ada akad, harus ada materai. Nah itu gimana? Itu boleh dari fatwa untuk biaya administrasi boleh, tapi tidak boleh menambah pokok dari pinjaman ini. Jadi mau misalnya pinjam 10 juta, 50 juta, administrasinya sama karena kebutuhannya kan paling ngeprint kertas, materai dan itu. Makanya ini tidak boleh ditaruh di sini. Tambahannya nggak boleh ditaruh di sini yang Al-Qardul Hasan. Ini kita basically dulu. Basically dulu. Terus kemudian kita bicara bank syariah sama bank konven. Semangatnya aja dari awal sudah lain. Ini biasanya gambaran ekstrimnya. Ini adalah orang yang menikah dan orang yang kumpul kebo. Orang kumpul kebo itu apa nggak ada akadnya? Ada akadnya, saling suka-suka, ridho birido itu bahkan, ya kan? Tapi kan itu dilaknat. Yang pertama itu semangat spiritnya harus sesuai dengan koridor syariah dulu. Ya, di bank syariah itu, ya ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Di konven tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Apa fungsi Dewan Pengawas Syariah itu? Dewan Pengawas Syariah itu wajib untuk memonitor segala aktivitas, baik akad, perilaku, kegiatan itu harus sesuai dengan syariat. Makanya kalau di bank syariah ya harus berjibab, ya. Termasuk juga tadi wabil khusus fatwa akad-akadnya semua harus mendapatkan fatwa. Jadi semua akad yang ada di bank syariah itu sudah ada fatwanya. Jadi sebenarnya masyarakat nggak usah pusing-pusing membahas masalah akad. Karena apa? Sudah ada payungnya fatwa itu. Kalaupun misalnya ada sebuah kesalahan, maka bukan tanggungan masyarakat, tanggungan pengeluar fatwa. Fatwa itu siapa? DSN, MUI, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Yang mana yang duduk ini adalah para ahli-ahli di situ. Ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli macam-macam di situ. Yang memang kita bukan kapasitas kita lah, kita mempercayakan itu. Dan beliau-beliau, Masya Allah, para ulama itu sudah memberikan fatwa. Sedangkan di bank konven tidak ada. Kalau misalnya bank syariah mau membuat produk, itu harus ke fatwa dulu. Kalau transaksi yang seperti ini, boleh nggak dari kajian syar'i? Ketika kajian syar'i misalnya boleh keluar fatwa, ini baru dikonsultasikan ke BI atau OJK. Kalau bank konven langsung. Tidak ada monitor. Itu dari sisi struktural seperti itu. Terus kemudian turunan. Ya, kalau tadi biasa sering sekali kan, wah ini nanti angsurannya jatuhnya ini sama gitu. Kalau hanya melihat angka, maaf kasarannya, orang menikah sama orang kumpul kebo kegiatannya sama, berhubungan suami istri. Tapi yang satu ini kan harus dipenuhi. Orang menikah itu harus ada saksinya, harus ada maharnya, harus ada akadnya, harus ada walinya, untuk mensahkan kegiatan, untuk menghalalkan yang haram, hubungan suami istri itu dengan seperti itu. Sedangkan ini tidak ada yang kalau yang kumpul kebo itu. Walaupun orang ngomong ridho birido, tapi tidak semua ridho birido ini dihalalkan. Suka sama suka, nggak seperti itu. Makanya ini bank syariah ini sangat hati-hatinya sampai seperti itu. Dari sisi akad, dari sisi struktur tadi seperti itu. Semangatnya awal lain. Kalau struktur organisasinya juga lebih lengkap. Membuat produknya juga demikian. Mau melakukan transaksi juga demikian. Kalau hanya melihat bagian kecil dari semua itu, apakah fair? Terus kemudian bank syariah itu sama dengan riba. Secara sederhana gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya menjadikan bank syariah itu 1 semester Mas Haji. Betul tanya banyak banget itu. Jadi memang nggak bisa ya kita hanya melihat dari hasil yang diberikan begitu ya, dari manfaat yang diberikan begitu. Maksud saya begini, manfaat itu secara yang
bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat mata gitu kan ya. Maksud saya seperti kalau saya ngangsur di bank syariah, katakanlah gitu ya. Kalau saya hitung-hitung sampai akhir tenor gitu, itu 700 juta. Kalau bank konvensional juga 700 juta. Ini kan sama-sama membuat saya kehilangan uang yang banyak gitu ya. Tapi apa ya, kalau menurut Mas Ulu, nilainya di mana? Nah, mungkin saya ini tertarik karena sudah bicara angka. Jadi ini sebenarnya ada satu hal yang menjadi semacam keunggulan bank syariah kalau kita lihat angka ke angka ya. Kalau seseorang tadi misalnya ya sudah berkomitmen dengan bank syariah, tadi misalnya beli rumah gitu kan, dicicil 15 tahun dengan margin 500 juta, maka bisa jadi nanti di bank konven juga 500 juta kan bunganya. Tetapi di bank syariah, di situ ada mekanisme yang mengunci bank syariah tidak boleh ngotak-atik lagi angka marginnya. Jadi begitu deal di awal, saya jual rumah ini 1,5 miliar dengan margin 500 juta, maka 500 juta itu sudah fix. Bank syariah tidak boleh di tengah jalan bilang, Mas, tak ganti ya marginnya ya, kecilin 500, 600 lah. Kenapa? Karena suku bunga Bank Indonesia naik nih. Karena US menaikkan, the Fed naikkan suku bunganya nih, naik kan. Kalau bank konven, bisa jadi di awal, Pak, penjenengan kira-kira nanti bunganya 500 juta nih. Tapi ketika di tengah jalan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan karena terjadi inflasi atau terjadi macam-macam ya, krisis dan seterusnya, bisa jadi bank konvensional ini akan ikut menaikkan suku bunganya, sehingga bunganya itu bisa berubah, bisa menjadi 600 juta, bisa jadi 700 juta dan seterusnya, sesuai dengan hitung-hitungan kenaikan inflasi, kenaikan kondisi ekonomi saat itu. Jadi kalau kita bicara angka ke angka, saya kira dengan akad murabahah ini fix, ini tidak floating, tidak mengambang seperti di bank konven. Jadi sebetulnya untuk jangka panjang, saya kira masyarakat bisa saja menikmati keuntungan ini. Dan saya kira ada tren menarik juga ini, bahwa saya dengar-dengar dari teman-teman perbankan syariah itu banyak Gen milenial dan Gen Z ini senang loh dengan konsep nyicil KPR dengan fix fixed price ini. Karena pertanyaannya cuma dua ya, saya bisa atau tidak? Karena tidak bisa naik, tidak bisa. Karena sudah dikunci tadi. Jadi begini Mas Haji, ini menyempurnakan yang tadi. Itu tadi dari sisi bahasan itu struktur dan yang di filosofinya. Sekarang kita sedikit masuk ke bab masalah akad. Jadi di bank syariah itu akad utamanya adalah jual beli, kemudian bagi hasil dan jasa atau sewa. Jual beli itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Murabahah itu yang disampaikan Pak Mas Wahim tadi. Jadi sama seperti orang jual beli pada umumnya. Jadi harga beli berapa, harga jual berapa. Dan ketika harga jual itu disepakati, kata kuncinya tadi kesepakatan. Jadi sebenarnya memang harusnya ada tawar-menawar di situ. Ketika sudah tawar-menawar, sepakat, ridho sama-sama ridho, ya sudah, berarti kan komitmen antara penjual dan pembeli. Ya, berapapun angkanya, kalau sudah komitmen ya sudah kan gitu. Ini yang menjadi keberkahan di situ. Jadi bank syariah itu tidak hanya semata-mata mengejar profit, tapi ada falah di situ. Ada keberkahan yang diharapkan di situ. Ya, itu kalau dari sisi jual beli. Kemudian ada juga yang konsep bagi hasil. Ini seringkali juga masyarakat menuntut ini. Ya kalau mau syariah ya harus bagi hasil, gitu kan. Kalau nggak bagi hasil nggak syariah. Pertanyaan sekarang, ketika masyarakat menuntut bagi hasil, siap nggak masyarakat itu juga fair? Karena apa? Karena bagi hasil itu basicnya adalah laporan keuangan. Misalnya seorang pengusaha, ketika dia menuntut bagi hasil, pencatatan dia pendapatan hariannya sampai dalam siklus misalnya 1 bulan, sudah ada apa belum? Sudah siap apa belum? Kalau memang sudah siap, maka bisa berbagi hasil dari situ. Tapi kalau tidak ada pencatatannya, mau berbagi hasil yang seperti apa? Mau catatannya nggak ada. Makanya ketika tuntutan bagi hasil itu tidak bisa kemudian hanya disematkan kepada bank syariah. Masyarakatnya sudah siap apa belum dengan laporan keuangan. Nah, itu kan juga perlu kita harus edukasi juga. Ini kan kaitan sama ya teman-teman akademisi mengajarkan laporan keuangan kayak gitu. Ketika masyarakat sudah siap berbisnis betul secara transparan bagus,
Nah, sudah ada laporan. Nah, itu yang namanya bagi hasil itu kan pendekatannya kan pendekatan awal itu kan proyeksi toh, Mas Haji. Jadi ini saya butuh modal nih. Misalnya saat ini sudah punya usaha. Usaha real lah misalnya apa ya? Usaha perikanan, lele misalnya gitu. Yang 3 bulan sudah panen. Saya ini punya 3 kolam. 3 kolam itu modalnya 3 juta. Dengan 3 juta itu misalnya labanya 1,5 juta misalnya. Terus kemudian ini mau buka lagi yang kedua karena permintaannya tinggi. Mau buka lagi 1 kolam, berarti kan modalnya 3 juta. Misalnya nggak punya nih. Nah, datang ke Bank Syariah. Bank Syariah, ini saya butuh modal nih untuk buka 3 kolam karena ada permintaan 100% dari yang sudah ada. Saya baru bisa 50% memenuhi permintaan. Sedangkan 50% lagi belum bisa saya penuhi. Makanya saya butuh 50% lagi dengan membuka 3 kolam. Oke, kita butuhnya berapa? 3 juta. Oke, jadi ada 2 akad yang bisa pendekatan, sama-sama bagi hasil. Satu namanya mudharabah, satu namanya musyarakah. Mudharabah itu artinya apa? Mudharabah itu salah satu dari para pihak itu adalah sebagai sohibul mal, sebagai pemodalnya, yang satunya lagi sebagai mudharib, sebagai pengelolanya. Kita pakai akad yang mudharabah dulu nih. Jadi bank sebagai sohibul mal, sebagai investornya. Dalam hal ini kalau konteks di kasus ini. Oke, modali 3 juta. Tapi sebelum saya modali, nanti proyeksi pendapatannya berapa? Kamu sudah punya gambaran belum? Oh, sudah ada. Selama ini saya berjalan dengan modal 3 juta, 3 kolam itu hasilnya adalah 1,5 juta. Nah, ini kan ada pencatatannya. Ini digunakan sebagai asumsi. Asumsi untuk menentukan nisbah. Nisbah itu besaran bagi hasilnya. Oke nih, ketika dengan modal 3 juta, 3 kolam dapat keuntungan 1,5 juta. Terus kemudian didiskusikan nih, bank juga menghitung kira-kira dengan investasi 3 juta, bank itu mengharapkan besaran investasinya berapa di situ. Misalnya dihitung oleh bank minimal mendapatkan 1 juta. Misalnya ini cuma misal ya. Berarti kalau tadi dengan 3 juta dengan 3M bank dapat untung 1,5 juta, maka 1 jutanya punya bank, berarti nisbahnya bisa ditentukan. Berarti bank 66%, 66,6%, sedangkan mudharibnya pengelolaannya 33,3. Karena dengan asumsi tadi ini. Nah, terus kemudian diskusi nih atau negosiasi di sini. Kalau namanya mudharabah, yang dinegosiasikan adalah nisbahnya. Pengelolanya, wah jangan dong. Masa saya cuma dapat 33%, Anda 66%, saya yang capek. Saya ini, ya sudah berapa? 50-50. Wah, kalau 50-50 kejauhan. Karena kalau bank menghitung 50%, maka yang dapatkan cuma 750 dengan asumsi tadi. Ya kan? Terus bank, wah jangan lah kalau 50, wes gini aja 60% lah. Kalau 60 dari 1,5 kan 900.000, masih mendekati lah. Oke, sepakat, deal sepakat. Oke. Nisbah nanti dari keuntungan adalah 60 buat bank, 40 buat mudharib atau nasabahnya. Realnya nanti belum tahu. Real jawaban belum tahu, bisa jadi ketika panen pertama bisa jadi ternyata keuntungannya nggak 1,5 tapi 2 juta karena pas pada saat itu harganya pada bagus, permintaan tinggi sehingga harga market secara umum yang 1,5 jadi 2 juta. Ketika itu jadi 2 juta, ya sudah dibagikan yang 60% dari 2 juta untuk bank, yang 40% dibagi untuk si nasabahnya itu. Itu kalau dengan laporan yang sudah jelas. Itu misalnya 3 bulan pertama panen. Wah, ini bagus, ya udah dilanjutkan programnya. Jalan lagi 3 bulan kedua. Ternyata harganya lagi nggak bagus, cuma pendapatannya 1 juta. Yang awalnya 1 juta, ya sudah. Itu dibagikan. Ya berarti 60% untuk bank dan seperti itu. Itu kalau namanya mudharabah itu. Itu bagi hasil. Nah, bagi hasil yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah, syirkah. Syirkah itu ada kerjasama dua belah pihak atau lebih, di mana si mudharib itu pengelola itu dia juga sebagai pemodal juga.
jadi ikut share modal juga. Kalau tadi kasus bank syariah dengan tadi mudoribnya itu, kalau tadi kan full 3 juta oleh bank. Kalau yang musyarakah nggak gitu. Misalnya bank syariah 2 juta, si nasabah mudorib ini 1 juta. Aku bisa juta nih, kurang 2 juta. Modali dong aku 2 juta. Ini namanya syirkah kalau ini, bukan mudorobah. Nah, ini juga nanti ditentukan nisbahnya lagi. Aku kan juga ikut modal dong. Masa aku cuma 40%? Enggak lah, sekarang aku yang 60%, kamu 40%. Kan aku kerja dan aku modal. Itu. Sepakat ya sudah sepakat. Nah, ini kalau dengan perjalanan yang seperti tadi ya, perhitungan lanjutannya seperti itu. Nah, itu konsep bagi hasil yang ada di bank syariah juga kayak gitu. Cuman memang tadi pertanyaannya, masyarakat sudah siap apa belum laporan keuangan kalau kita berbicara mudharabah atau musyarakah. Hasil itu ya. Iya. Oke. Mas Ibrahim, Mas Uul, nggak kerasa loh, 44 menit ya. Baru bicara itu, padahal saya banyak banget yang mau saya tanyakan ya, termasuk soal infak sedekah belum saya tanyakan, tapi waktu yang membatasi kita, mungkin kita akan lanjut di sesi selanjutnya begitu. Tapi closing statement Mas Ibrahim atau Mas Uul, silahkan, apa yang masyarakat ekonomi syariah Surakarta ini ingin sampaikan begitu ke pemirsa. Oke, kalau dari saya, ekonomi Islam itu, ekonomi syariah itu sangat luas. Kami ingin berpesan bahwa setiap aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis, usahakan selalu injeksikan, usahakan sisipkan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang datangnya dari Al-Quran, dari Islam, itu saya kira sudah real itu, berpartisipasi, berperan real dalam pengaplikasian ekonomi syariah. Saya kira itu, Mas. Mas Uul mungkin ingin menambahkan? Baik. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya untuk orang Islam saja. Termasuk di sini adalah tadi yang disampaikan nilai-nilai ekonomi. Jadi nilai-nilai ekonomi inilah yang akan menghadirkan kemaslahatan secara umum, keberkahan secara luas di semua segmen kehidupan kita. Pasti ada nilai-nilai itu. Nah, itulah yang akan ingin kita bersama-sama masukkan di situ, kita edukasikan, kita advokasikan di situ, sehingga hidup kita harapannya lebih berkah di situ. Ya. Mas Ibrahim, Mas Miftahul, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, menyempatkan berbagi insight dan informasi menarik, obrolan seru bersama Tribun Solo dan pemirsa di rumah tentunya begitu. Kita doakan yang terbaik untuk masyarakat ekonomi. Terima kasih, Mas Haji. Amin. Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan masyarakat ekonomi syariah Surakarta. Kita akan bertemu lagi di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Saya Haji Bramastra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.